Oke, dan untuk sesi yang kedua, pertama-tama akan tampil bersama dengan kita, narasumber seorang ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis 3i Networks ini. Beliau bertempat tinggal di Bali, Bapak Ibu semuanya, dan sudah mencapai posisi bronze agency ya. Dan bahkan Bapak Ibu semuanya, narasumber kita 2018 kemarin berhasil mendapatkan trip mengikuti cruise ya 2018 yang lalu. Dan nanti kita juga akan dengerin ya seperti apa pengalamannya mengikuti trip kapal pesiar dari 3i Networks ya. Langsung saja teman-teman semuanya kita berangkat ke Bali untuk ngobrol bersama dengan Ibu Nimade Susilawati. Selamat malam Ibu Made. Oke, selamat malam Pak Frans. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Made? Ya, luar biasa. Baik sekali Pak Frans. Oke, kalau saya lihat Ibu Made ini setiap tampil selalu semangat, selalu antusias saya lihat ini. Oh iya dong Pak. Iya, 3i membuat kami selalu semangat Pak. Oke, baik. Ibu Made, ya sudah siap bercerita ya? Saat ini sudah ada 400 lebih yang ingin mendengarkan Ibu Made sharing. Siap ya, Ibu ya? Ya, siap Pak. Oke, nah Bu Made boleh cerita dulu awal-awal nih, dulu sebelum kenal 3i ini aktivitas Ibu kesibukannya apa aja Bu? Oke, baik, terima kasih Pak Frans kesempatannya dan saya menyapa teman-teman sahabat 3i di seluruh Indonesia ya. Selamat malam semuanya. Ya, puji syukur hari ini kita ketemu walaupun lewat udara, lewat media sosial ya. Jadi dalam kondisi sehat walafiat, bahagia dan penuh rasa syukur, betul ya. Jadi sebelumnya saya izinkan saya memperkenalkan diri dulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Frans ya. Oh, nama saya Nimade Susilawati, saya orang Bali, asli Bali Pak. Tapi biasa akrab dipanggil Ibu Susi, gitu. Nah, saya mengikuti program CAR 3i Network ini, kenal program 3i Network ini dari salah satu teman baik saya, gitu. Jadi beliau mengajak saya ketemuan. Akhirnya beliau mengeluarkan flip chart, beliau menginformasikan tentang asuransi. Tapi waktu itu jujur saja saya tidak terlalu tertarik karena saya sendiri sudah mempunyai polis asuransi baik kesehatan maupun beasiswa anak-anak saya gitu. Kemudian yang kedua beliau mengatakan ini juga ada tabungannya, jadi bisa punya satu tabungan terprogram katanya. Menurut saya nabung di mana aja juga bisa gitu ya. Jadi di mana-mana ada lembaga keuangan yang mengakomodasi dana kita untuk menjadi sebuah tabungan begitu. Tapi yang terakhir beliau katakan bahwa di sini ada peluang bisnisnya, di mana kita ada potensi untuk mendapatkan penghasilan dari puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah gitu. Nah saat itu baru saya balik bertanya gitu, ada apa kok bisa kita mengikuti nabung plus proteksi dan sekaligus ada penghasilannya begitu. Nah baru saya mulai kepo Bapak Frans. Nah, jadi beliau katakan bahwa di sini benar-benar ada peluang bisnisnya yang bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi secara teamwork gitu. Wah, ini kayaknya bagus banget gitu. Nah, jadi dari alasan itu saya langsung ambil Pak Frans. Saya langsung join waktu itu. Padahal saya tidak melihat lagi latar belakang saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, yang tidak punya uang, kondisi ekonomi saya juga pada saat itu sedang minus sekali ya, boro-boro zero ya, tetapi ini minus Pak Frans. Saya tanpa saya sadari, saya nggak ada duit yang di awalnya kan mulainya dengan menabung gitu kan, tetapi dengan niat dan keyakinan saja bahwa saya akan bisa mendapatkan penghasilan dari program ini, akhirnya uang itu tiba-tiba aja ada di tangan saya. Artinya ya boleh ya kalau kita ada niat, uang itu bisa kita dapatkan dari mana saja, mungkin dari pinjam dulu, mungkin dari ya ambil dulu dari dana uang dapur atau yang apa saja gitu, yang penting niat saja dulu gitu. Saya yakinin saja bahwa bulan depan saya pasti mendapatkan elit gitu.
Jadi dengan elit kan eh, itu kurang lebih 1.800.000 sampai 1 juta lah ya, pasti kalau saya pinjam sekarang 400.000 kan sudah secara otomatis itu terbayar gitu. Akhirnya saya memang pinjam. Dan satu lagi saya tidak konfirmasi ke pasangan saya dulu. Nah itu lagi hebatnya. Sudah ibu rumah tangga, nggak ada duit, uang pinjam, tidak ngomong pula ke suami gitu. Jadi benar-benar nekat Pak Frans gitu. Akhirnya untungnya dari keputusan yang saya ambil dengan modal nekat di tahun 2015 itu ya menjadikan saya seperti sekarang ini saat ini. Gitu Pak Frans. Oke, baik. Nah, jadi jelas dari awal Bu Made melirik bisnisnya dong ya di 3i ini. Ya, betul. Oke. Memangnya apa ya, tentunya sebagai ibu rumah tangga banyak juga yang ibu rumah tangga di luar sana ya sudah merasa dicukupkan dari ya dari keadaannya ya, maksudnya biasanya kan ibu rumah tangga kan dinafkahi begitu ya, Ya. dari suami begitu. Nah, kenapa Bu Made malah tertarik dengan menjalankan bisnis di 3i ini? Apa motivasinya sebenarnya, apa yang mendasari ibu malah melirik bisnisnya? Apa yang motivasinya seperti apa awalnya? Oke, baik Pak Frans. Di awal memang saya mengalami satu musibah pastinya, gitu. Tapi sebelum itu saya memang suka mencari peluang-peluang yang bisa saya mempunyai penghasilan sendiri, walaupun sedikit, tetapi itu penghasilan yang bisa saya hasilkan dengan jerih payah sendiri, gitu. Mulai ya jualan yang kecil-kecilan seperti itu dulunya. Di tengah-tengah kesibukan saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Tetapi saya tidak bisa tetap berada di zona nyaman karena di tahun 2014 Pak Frans itu saya benar-benar dihadapkan dengan satu musibah yang sebelumnya tidak saya duga sebelumnya gitu. Di mana waktu itu satu di antara 3 kepastian waktu itu mengena di keluarga saya. Suami saya waktu itu kena musibah yang harus mengalami operasi besar. Sehingga pasca operasi itu mengharuskan suami saya harus bed rest kurang lebih sampai 1 tahun Pak Frans. Bayangkan kalau saya bergantung sama suami, ketika suami saya tidak mampu lagi bekerja, terus saya punya keluarga mau minta ke siapa? Terus anak-anak saya mau putus sekolah. Apa anak-anak saya tidak makan? Apa saya tidak melanjutkan kehidupan saya? Itu tidak ada di dalam kamus kehidupan saya. Waktu itu saya benar-benar, makanya ketika saya ketemu program ini, saya benar-benar dalam kondisi yang sangat minus. Gitu. Jadi syukurnya memang waktu itu suami saya sudah join asuransi kesehatan. Sehingga untuk biaya operasinya, biaya rumah sakit memang tercover oleh asuransi. Tetapi biaya hidup saya selama 1 tahun, itu yang menjadi pertanyaan Pak Frans. Kalau saya tetap menjadi diri saya sebelumnya aman dan nyaman di situasi seperti itu, saya tidak tahu lagi saya harus bagaimana kelanjutannya seperti itu Pak Frans. Sehingga itulah salah satu motivasi saya harus mempunyai penghasilan. Saya harus bisa menghidupi keluarga saya dengan dan tanpa suami. Seperti itu Pak Fran. Saya kondisikan bahwa diri saya single fighter. Tetapi saya tidak single fighter. Saya posisikan diri saya single parent. Tetapi saya tidak single parent gitu. Tetapi jadi usahanya tuh beda dong ya. Jadi semangatnya beda gitu. Motivasi saya bekerja itu berbeda. Kayak gitu Pak Frans. Oke, baik. Dan ketika sudah memiliki motivasi tadi ya, ada sebuah kondisi dan ya tentunya kita tidak harus mengalami kondisi demikian dulu ya. Lebih baik begitu ya, bisa termotivasi dari awal. Nah, Ibu Made ketika sudah mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis ini, tentu ini kan sesuatu yang baru juga ya. Sebelumnya belum pernah ada bisnis seperti ini dan Ibu terjun di sini. Nah, bagaimana Ibu bisa mencapai posisi bronze agency? Bisa diceritakan
apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, mungkin aktivitasnya seperti apa, bisa diberikan gambaran ke teman-teman supaya mungkin teman-teman bisa niru gitu ya apa yang dilakukan gitu. Oke, baik Pak Frans. Nah, di awal yang saya bayangkan mudah ya. Setelah saya implementasikan itu ternyata mudah tapi susah. Susah tetapi mudah gitu. Jadi kayak gitu deh Pak Frans. Nah, tetapi dengan niat saya itu tadi, dengan motivasi saya itu tadi, saya tetap berusaha saja dengan mengajak hot market dulu, artinya keluarga saya dulu gitu. Tetapi dari 10 orang yang saya kenalkan program ini di awal, dari keluarga saya itu sendiri semuanya menolak Pak Frans gitu. Mungkin mereka belum percaya karena saya hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi mereka tahu persis latar belakang saya seperti apa, yang hanya di rumah saja, yang hanya ngajak anak-anak saja gitu. Ya manusiawi saja, tetapi saya berbesar hati saja Pak Frans. Walaupun jauh di lubuk hati saya tuh menangis gitu. Saya benar-benar merasa, keluarga saya aja tidak percaya, bagaimana dengan orang lain gitu. Tetapi ternyata ini memang perlu pihak ketiga, seperti moto kita teamwork ya. Jadi saya minta dibantu sama sponsor saya atau upline saya untuk menjelaskan program ini secara detail gitu. Jadi ya puji Tuhan di awal saya mendapatkan kurang lebih 5 orang yang masih notabene keluarga saya, sehingga di awal pun saya mendapatkan bonus pertama itu kurang lebih 850.000 Pak Frans. Nah, ketika saya sudah mendapatkan statement bonus 850.000, saya baru ngomong kepada suami bahwa saya mengikuti program seperti ini gitu. Nah, suami saya bersyukurnya beliau mendukung semuanya. Bahkan ketika saya suruh antar sana sini pun oke saja gitu. Tapi dalam proses itu memang sih saya katakan tidak semuanya mulus Pak Frans. Dari jalan dari sini sampai kurang lebih jarak 4 jam ya, 4 jam sampai 5 jam itu ke Jembrane dengan tangan kosong ya. Tetap sih manusiawi aja, saya tetap merasa sebagai perempuan saya tetap mencurahkan hati dan perasaan saya dengan menangis. Yang dikatakan oleh suami saya waktu itu, sudah kalau tidak tahan jangan dilanjutkan. Saya masih bisa menafkahi kamu, katanya begitu. Cuman saya nggak mau, saya sudah nyemplung, saya nggak mau hanya basah separuh, sekalian sudah basah gitu. Saya jalankan saja prosesnya, saya nikmati saja prosesnya dengan senang hati dan penuh rasa syukur ya. Ya, puji syukur sampai juga Pak Frans sekitar di bulan Februari atau Januari ya, itu saya sampai mencapai di posisi tim agensi. Tapi waktu itu saya belum mengenal sistem Pak Frans. Saya masih bergerak sendiri aja. Jadi apapun saya masih lakukan dengan sendiri saja, karena ketika saya mencapai di tim agensi, sponsor saya pun pergi meninggalkan saya. Seperti itu, tapi bersyukurnya Pak Frans saya diketemukan langsung, diperkenalkan oleh mentor saya yang sangat luar biasa dan rendah hati. Beliau walaupun masih muda tetapi mau merangkul saya ya. Beliau Bapak Adi Antara, Platinum Agensi Indonesia. Jadi saya sampai saat ini masih tetap dibimbing dan diarahkan oleh Bapak Adi Antara. Seperti itu, sehingga seiring perjalanan waktu, tidak dalam jangka waktu yang lama saya mencapai ke leader agensi, baru 6 bulan ya, kalau kurang lebih itu saya bisa mencapai di posisi bronze agensi. Jadi dari situ saya melihat bahwa tidak harus dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan penghasilan 5 juta. Bronze agensi waktu itu saya di awal mendapatkan penghasilan 5 juta Pak Frans. Jadi baru 6 bulan saja bergabung, 6 bulan saja mengerjakan bisnisnya, itu saya mendapatkan penghasilan 5 juta rupiah setiap bulannya. Itu yang benar-benar sangat saya syukuri Pak Frans. Begitu. Oke, baik. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya juga Bu Made.
ke Bronze Agency ini apa harus merekrut banyak orang begitu atau apakah Bu Made merekrut sebanyak-banyaknya sendirian atau lebih kepada membantu tim agar timnya bisa naik posisi seperti apa? Oke. Tentunya tidak Pak Fran ya, saya tidak mau bekerja sendiri, namanya juga teamwork ya. Saya benar-benar ingin sekali mengajak dan menginspirasi ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia ya. Jadi jangan sampai tergantung kepada suami. Boleh ya, benar. Saya katakan itu, ini pengalaman saya pribadi. Jangan tergantung pada penghasilan suami, karena bagaimanapun juga kita sebagai perempuan ibaratnya skuci ya. Suami kita itu ibaratnya kapal besar. Ketika kapal besar terjadi apa-apa, itu hanya untuk mengantisipasi saja. Nah, jadi kita mempunyai peran yang sangat besar di situ. Gitu. Cuman walaupun kita benar-benar bisa membantu kehidupan keluarga, cuman tetap kepala rumah tangga adalah suami. Apapun itu tetap harus ada di bawah komando suami. Gitu. Nah, jadi kebetulan saya sendiri pun tim-tim saya itu kebanyakan memang emak-emak. Memang ibu rumah tangga. Memang ibu rumah tangga, dan kalaupun mungkin saya mendapatkan beberapa cowok-cowok, dan itu adalah merupakan bonus buat saya gitu. Nah, jadi saya benar-benar merangkul ibu-ibu ya. Ayo ibu-ibu. Jadi saya ke sana ke sini benar-benar membantu mereka semuanya. Saya tidak mau bekerja sendiri. Saya ingin kebahagiaan saya adalah bila saya bisa menjadikan teman-teman saya atau membuat teman-teman saya mempunyai penghasilan sama seperti yang saya dapatkan. Apa yang saya lihat, jadi saya ingin juga mereka bisa melihat itu. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, jadi teman-teman saya atau tim saya khususnya, saya juga duplikasi itu, Pak Frans. Gitu. Oke, baik Bu Made. Sebentar, saya intip di gallery view ini malam ini banyakkan ibu-ibu atau banyakkan bapak-bapaknya ya? Saya lihat dari tadi yang ibu-ibu ini sudah setuju semuanya. Iya, tapi yang bapak-bapaknya nih kesemsem kayaknya. Oh, jangan kesemsem bapak-bapak, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, bagus Bu, bakar terus Bu. Ya. Nah, Bu Made, mungkin di akhir sesi bisa ceritakan bagaimana pengalamannya kemarin ikut jalan-jalan cruise di 2000 berapa? 18 ya? 2018. 2018 ya. Jadi teman-teman juga tahu nih, kalau di 3i Network nih sebenarnya ada jalan-jalan gratisnya ke luar negeri. Ya, cuman berhubung lagi COVID aja nih, kita belum ada lagi tripnya. Iya. Nah, boleh diceritakan keseruan pengalamannya kemarin cruise 2018 seperti apa? Oke, baik. Ini berita gembira banget ya. Jadi saya tidak nyangka seorang ibu rumah tangga bisa jalan-jalannya ke luar negeri, ke cruise lagi. Itu benar-benar di luar dugaan saya. Belum pernah saya bayangkan untuk bisa berlibur ke luar negeri gitu. Jadi makanya impian awal saya itu kan menambah 1 unit rumah yang sudah saya lunasi di awal corona ini. Itu semuanya dari bonusnya 3i. Wah, ini luar biasa Pak Frans. Penuh syukur sekali saya. Berterima kasih kepada CAR. Nah, yang kedua, bagaimana pengalaman di cruise kemarin? Itu teman-teman kalau misalkan pengen merasakan, mesti harus dikejar ya, lagi nanti setelah corona ya. Jadi tidak susah buat saya ungkapkan gitu, tapi itu benar-benar bisa dirasakan. Di mana di cruise itu saya benar-benar merasakan bukan di cruise gitu, tetapi di salah satu hotel berbintang gitu. Karena keluar dari sana ya view di cruise itu gitu. Dan satu pengalaman yang menarik gitu, itu saya benar-benar bisa dugem. Jadi kalau di kenyataan saya sudah ibu rumah tangga ya, jadi jauh banget dari dunia dugem. Tapi di sana digait sama anak-anak muda, saya benar-benar tidak tidur sampai pagi. Dan apalagi di situ itu benar-benar makan gratis dan makan sepuasnya. Satu deck itu ketika makanan sudah habis, order lagi. Datang lagi makanan. Oh, saya nggak suka ini. Datang lagi ditukar dengan makanan yang lain.
Wow, luar biasa. Itu yang saya rasakan di situ, Pak Frans. Dugemnya itu nggak bikin ngantuk, nggak bikin boring, walaupun sama anak-anak muda semua ya. Jadi, wah luar biasa pokoknya. Bermain di situ, jadi benar-benar kekeluargaannya itu kental banget. Saya nggak merasa ada beban gitu. Jadi benar-benar lepas semuanya di situ, Pak Frans. Bersyukur banget. Waduh, saya yakin nih, udah ngiler semuanya nih ya. Waduh, kapan lagi ada lagi ya. Ngomong-ngomong, kalau ibu-ibu tadi ya ngomongin cruise, ini bukan ngomongin Tom Cruise ya, ini ngomongin kapal pesiar nih. Iya. Oke, ya. Dan teman-teman semuanya, kita pasti akan ada lagi keseruan-keseruan ke luar negeri setelah COVID ya. Ya, Jadi masih pastinya. banyak waktu setahun ke depan kejar posisi bronze, kejar posisi silver agency ya supaya bisa dapat tripnya. Oke, Bu Made, terakhir mungkin 2 menit closing statementnya untuk teman-teman malam hari ini. Oke, baik teman-teman, sahabat Tri-Eye dimanapun berada pada malam hari ini. Jadi pesan terakhir saya, tetaplah berjuang, tetaplah ikuti proses dengan bahagia dan penuh rasa syukur ya. Karena kita tahu semuanya saat ini gejolak badai ya sedang mengguncang dunia begitu dahsyatnya. Tetapi kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus bisa tetap merubah kondisi ini dengan apapun yang bisa kita lakukan dan dengan apapun yang kita miliki. Karena sedahsyat apapun badai, kalau kita bisa menyikapi dengan cara yang profesional, tentunya hasilnya pun akan berbeda. Ketika kita bersatu untuk melawan semuanya ini, saya yakin semuanya akan berubah, semuanya akan sesuai dengan harapan kita tanpa menunggu badai itu berlalu. Sekian dari saya.